jangan salah, ya. Pada saat kita bilang saya semakin cinta pada suamiku dan ibu membayangkan saat itu juga suami ibu ingat ibu, betul deh. Itu udah diteliti, Bu. Ya, udah diteliti. Tapi nggak usah juga kepo, Bu. Ibu telepon, ayah, tadi ayah ingat aku nggak? Sebab apa? Tadi aku bilang, aku semakin cinta sama suamiku. Nggak usah juga. Biarkan itu jadi misteri. Ya, cinta itu kan misteri. Tak pernah padam dan tak pernah paham. Biarin aja gitu. Saya juga begitu selalu. Dan nggak pernah saya mau tanya. Ya. Bahkan sebelum saya tanya pun misalnya, dan saya nggak mau tanya, dia sudah telepon duluan atau WA duluan. Bu Isa di mana? Gitu. Walaupun nggak bilang bahwa Bu Isa saya sayang sama kamu, nggak bakal, nggak bakal itu. Tapi Bu Isa di mana? Atau halo, Bu Isa di mana? Oh, suaranya kayaknya khawatir gitu. Oh, alhamdulillah, berarti niatanku tadi dia selain jalan di badan sampai juga pada dirinya. Gimana ceritanya Bu Isa kok bisa sampai sama dirinya? Ada itu. Ya, kita lanjut. Nah, pembahasan kita, oke? Udah niat ya, Bun? Udah lurusin niatnya ya? Ini sering-sering ngomongin ya? Udah, Bun. Ya, nggak cuma hari ini aja ya, sering-sering ya. Kalau perlu habis sholat subuh, lurusin niat. Sama mau tidur, nah lurusin niat tuh. Oh, mantap. Ya, Masya Allah. Itu gara-gara lurusin niat, Allah memperhatikan kita dengan penuh kasih sayang. Oh, keren. Ya. Oke, next. Ya, nah. Tadi kelenjar pituitari ya, ingat ya Bun. Tadi kelenjar pituitari yang ini kan. Pada saat tadi kita bilang saya semakin cinta kepada suamiku, itu keluar tadi dopamin. Maka tadi Ibu bilang ser itu selain listrik, ya dopamin keluar dari kelenjar pituitari masuk pembuluh darah dan cepat sekali dia. Ya. Saya aja kalau udah lagi ngomong kayak gitu, itu langsung pengen nangis sebetulnya. Ya pengen nangis. Ya, kadang-kadang nangisnya bukan nangis kesel, nangis seneng aja. Ya. Nah, artinya apa? Artinya memang akal kita ini, akal yang mana sih? Nah ini, itu harus diisi memang. Dengan ilmu-ilmu bahwa keutamaan-keutamaan suami istri ini berkasih sayang, itu memang harus diisi. Dan juga nanti perasaan kita ini juga harus diisi. Gimana ngisi kolbu ya Bu Aisyah? Nah ini dia ya. Perasaan ini adalah salah satu kerja kolbu. Dan kolbu ini organnya merujuk ke jantung. Ke jantung. Jadi jantung inilah yang disebut kolbu. Bunda pernah dengar anak-anak kalau dia bilang sarangyo, atau Bunda kalau nonton drakor sarangyo. Sarangyo. Ini gambar jantung Bunda. Pas tidak tangan kita tuh sama jantung. Ini gambar jantung. Jadi ini jantungnya, ini dua ini pembuluh darah. Satu arteri pulmonalis, satu aorta yang gendut ini tangan kita gitu. Jadi kalau orang bilang sarangyo itu artinya my kolbu. Jantungku gitu sarangnya. Ya, tapi caranya itu artinya I love you gitu kan. Tapi untuk kita kalau anak-anak begini saya juga balas gini. Artinya my kolbu gitu. Karena ini jantung. Dan ukuran jantung manusia itu kurang lebih sekepalan tangan masing-masing. Coba Bun, taruh sini Bun. Nih, ini kolbu kita nih. Dan dia membentuk pembuluh darah gini. Nah, otak emosi juga sekepalan tangan masing-masing tuh tadi di kepala tuh. Makanya jangan heran waktu kita kecil kalau kesel sama orang kan awas loh gitu. Itu karena kita mau bilang awas loh nih otak emosi saya segini gitu. Ya. Nah, ini jadi kenapa kok bisa kolbu itu mengarah ke jantung, boys? Nasnya apa? Ya gitu ya. Ini sering banget kan kita dengar ya. Ini hadis sudah sangat populer. Hadis Rasulullah SAW riwayat Al-Bukhari Muslim. Ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Ya, segumpal daging mudghah, kolbu. Nah, cuman banyak orang hadis ini kolbu ini langsung diartikan segumpal daging itu adalah hati. Ya. Bukan hati, kolbu. Kolbu, ya. Nah, kolbu itu yang mana sih Bu Aisyah? Ini kolbu itu kalau misalnya kata para ulama ya dan kata para misalnya Al Ghazali mengatakan kolbu itu dia tempatnya dada sebelah agak ke kiri, ya. Organ tubuh manusia di dada itu ada paru-paru, tapi paru-paru kanan kiri. Kalau jantung itu dia di tengah dan mengarah ke kiri. Dan yang selalu berdetak kan ini jantung. Ya, ini dia. Ini jantung dan ini disepakati kolbu. Kalau di Quran banyak sekali dikatakan kolbu itu fis sudur, kulub itu fis sudur, di dalam rongga dada. Ya.
Kalau diartikan hati gimana Bu Esa? Hati kalau di anatomi tubuh, dia lever atau hepar ini yang ini nih. Posisinya agak ke kanan dan dia nggak bentuk begini. Dia bentuknya segitiga dan dia berada di rongga agak ke perut, ke abdomen, bukan di torak, bukan di sudut. Cuman karena dari dulu kolbu diartikan hati oleh nenek moyang, ya sudah, kita kadang-kadang kolbu ya hati, tapi yang dipegang jantung. Ya. Nah, makanya bahasa Arab itu kolbu tuh jantung. Hati itu kibdun sebetulnya. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita bilang kolbu itu organnya jantung. Kok ngotot banget sih Bu Aisyah jantung? Emang begitu. Dan memang jantung punya keutamaan ya, beberapa keutamaan dibanding dari hati ini. Apa? Satu, ya, jantung sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Tadi kan hormon bahagia kan di kepala nih. Tetap dia ke jantung dulu, nanti jantung yang memompa ke seluruh tubuh. Dan seluruh tubuh ini kalau jantung nggak memompa darah, rusak tuh. Rusak seluruh tubuh. Karena apa? Tidak ada nutrisi, tidak ada oksigen, karbon dioksida yang di organ-organ nggak ada yang ambil lagi untuk dikeluarkan ke paru-paru. Itu kerja jantung. Dan kemudian pada tahun 91 penelitian dari Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, terus diteliti terus sampai tahun 2000, penelitian dari Lituania oleh Neringa Pauzir, apa ditemukan? Ternyata di otot jantung ditemukan sel otak atau disebutnya neuron. Ada berapa Bu Aisyah? Ada sekitar 40.000 neuron, sel otak. Selama ini ilmuwan itu menemukan sel otak itu hanya di otak. Jumlahnya 100 miliar. Satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer tercanggih di zamannya. Jadi di otak kita ada 100 miliar komputer. Tapi sejak 91 sampai kemarin disepakati ya, ditegaskan tahun 2000, ternyata di jantung juga ada sel otaknya. 40.000 neuron jumlahnya. Ya, memang lebih sedikit dari otak. Memangnya buat apa sih neuron ini? Buat inilah menyimpan memori. Ya, dia menyimpan data-data. Kalau gitu jantung bisa nyimpan memori. Iya, betul. Ya. Makanya dikatakan sistem saraf pada jantung atau otaknya jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Kalau jantung kita ganti kolbu ya, sistem saraf pada kolbu, otak kolbu memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Ini juga ini penelitian spektakuler di Institute of Harvard tahun 98 ini. Karena mulai dari tahun 91 ya oleh Dr. J. Andrew Montreal, Kanada, itu semua langsung bikin penelitian-penelitian ya dengan cepat. Jadi kalau kita nih transplantasi jantung, ya kita ambil jantungnya orang lain, maka watak atau memori, sikap, perangai orang itu akan masuk ke kita itu lewat jantungnya. Dan jantung ini ya dia bisa mempengaruhi otak kalau mengambil keputusan. Itulah makanya kita perlu isi jantung kita ini dengan hal yang baik-baik. Termasuk ya mengisi jantung kita ini, kolbu kita ini bahwa ya saya mencintai, semakin mencintai suamiku. Saya semakin mencintai anak-anak. Itu harus diomongin memang. Kenapa? Karena kalau diomongin ya, selain dia masuk ke otak, membetulkan neuron tadi, membetulkan emosi tadi, dia terekam di neuron jantung. Sehingga itulah tadi, selain tadi hormon yang jalan di jantung, itu juga memori atau otaknya jantung ini merekam bahwa oh si istri ini mencintai suaminya, mencintai anak-anaknya. Ya. Kalau orang bilang jauh di lubuk hatiku, itu sebenarnya di jantung sebetulnya. Walaupun dia bilangnya hati, ya, tapi maksudnya itu jantung, lubuk jantung. Cuman ya udah kadung diartikan hati kan nggak enak juga lubuk jantung. Tetap aja enak lubuk hati ya. Tapi inilah kolbu. Nah, emosi mempengaruhi pikiran kita, ya. Sehingga pikiran kita yang ada di sini ini sering terjadi ada disebut positive thinking dan negative thinking. Positive thinking apa sih Bu Aisyah? Positive thinking itu adalah pikiran tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai. Ya. Negative thinking ya kebalikannya, pikiran tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Dan positive thinking dan negative thinking ini selalu ada setiap hari muncul. Ya. Nah, maka sekarang kita cek positive thinking masing-masing teman-teman ibu-ibu nih, Bapak Ibu coba.
Adakah pikiran tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai terhadap pasangan? Karena kita menskupkan pasangan dulu ya, kita nggak bicara anak hari ini ya, pasangan, oke. Ibu ada pikir apa nih Bu? Ya, Bu Hema lagi pikir apa? Ada nggak di pikiran Bu Hema yang tentang suami ibu sesuatu yang diinginkan dan disukai? Ada nggak Bu? Ya. Ada Bu. Nah apa coba? Yang disukai dari diri saya maksudnya? Bukan, si suami. Ibu mikirin apa tentang si suami yang ibu inginkan dan ibu sukai sebetulnya? Pujiannya Bu. Hah? Kepengen dipuji ya? Ya. Ibu senang dipuji ya? Karena saya sering memarahin. Ya, ibu memikirkan bahwa suami memuji ibu karena itu sesuatu yang ibu inginkan dan ibu sukai, betul? Iya. Nah, itulah pikiran positif ibu berarti yang hari ini muncul. Ya. Tapi bersamaan pikiran positif ada pikiran negatif. Oh iya ya, masa sih dia mau muji aku? Ada gitu nggak Bu? Ada Bu. Nah itu namanya negative thinking, pikiran tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Dia berjalan bersama itu. Sama saya juga begitu. Saya positive thinking saya adalah yang hari ini yang buat saya ya. Saya memikirkan sesuatu kalau suami pulang mau tidur aja ya mungkin dia paling usap-usap kepala saya gini aja gitu ya. Kalau kita udah usia kan gitu doang kepalanya udah seneng aja kan gitu ya. Tapi ada negative thinking saya juga bertanya, apa iya sih? Paling dia langsung tidur. Itu kan sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak kita sukai kan. Itu muncul di kepala kita. 2. Dan itu lazim, wajar. Tapi kita bisa memperkuat. Apa yang diperkuat? Positive thinking kita dan merilis, melepaskan yang negative thinking. Caranya gimana Bu Aiza? Itu harus diomongin. Bismillah ya Allah, dengan izinmu ya Allah, suamiku nanti waktu dia mau tidur, ya dia usap-usap kepalaku. Nah itu tadi, itu namanya memperkuat positive thinking. Nah negative thinking yang kita ketakutan, habis kemarin-kemarin punya pengalaman dia langsung tidur misalnya gitu ya. Nanti paling langsung tidur, langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, buang tuh lewat mulut. Ya. Ayo Bu Hema sekarang memikirkan bahwa ibu kan kepengen suami muji ibu kan? Nah, ibu perkuat, ibu ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, suamiku bisa memberikan pujian secepatnya pada diriku hari ini. Ya, harus pakai hari ini ya? Ya, hari ini. Besok lagi berarti minggu depan. Nah, sekarang pikiran negatif ibu yang ibu khawatir tentang dia nggak memuji, itu ibu istighfar. Ibu tarik nafas dulu, Bu. Tarik nafas. Buang, bayangin. Ya, istighfar. Bayangin waktu istighfar itu, astagfirullahaladzim, itu keluar itu. Ya, kekesalan ibu, takutnya ibu keluar dari mulut ibu. Oke? Nah, itulah cara untuk merilis atau melepaskan negative thinking. Supaya kita di kepala kita ini kan selalu muncul positif, negatif, positifnya dikuatkan, negatifnya di-reduce. Nanti lagi soal anak gitu, positif, negatif, gitu. Itu caranya. Ya. Kemudian nanti emosi ini kan emosi di tengah ini ya. Dia juga mempengaruhi apa? Mempengaruhi feeling. Makanya nanti ada positive feeling, yaitu perasaan tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai. Ibu maunya apa perasaan? Jadi kalau udah perasaan itu pasti pegang dada deh. Ya. Dan ada juga namanya negative feeling. Perasaan tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Antara pikiran dan perasaan itu kan dia koneksi ya. Jadi perasaan kita juga nanti ya udah kebayang gitu ya pas mau tidur. Karena tadi kita ngomongin kan, pas mau tidur suami meluk atau usap-usap kepala aja. Udah seneng banget ini. Belum kejadian aja udah dopamin keluar tuh. Udah deg-degannya yang asik gitu ya. Deg-deg gitu. Tapi bersamaan itu juga ada perasaan negatif yang masa sih gitu. Itu karena pikiran kita juga dan emosi juga yang mempengaruhi. Maka istighfar lagi tentang perasaan negatif kita. Perkuat lagi perasaan positif feelingnya dengan kata-kata tadi. Jadi kata-kata itu memperkuat positive thinking dan positive feeling. Istighfar itu mereduce negative thinking dan negative feeling. Itu tekniknya. Bisa jadi Bapak Ibu sudah lakukan selama ini. Hanya hari ini kita luruskan lagi. Ya, kita perkuat lagi. Ya. Nah, kemudian dari otak itu kan nanti ternyata ada poros dengan jantung, dengan kolbu ini. Jadi apa yang diucapkan tertanam di otak, tertanam juga di otaknya kolbu. Itulah makanya harus ucapkan yang baik-baik. Dan dengarkan hal yang baik-baik. Kalau ada tetangga bilang, jangan mau suamimu itu begini, itu udah
Ya, terima kasih ya Bu, langsung tinggalin aja. Kenapa? Apa yang didengar itu bisa ketanam di otak dan ketanam di jantung. Mata juga begitu. Ya, nggak usah kebanyakan nonton film yang membuat suami istri itu pergi selingkuh, suami istri bersama teman. bahaya itu. Kenapa? Mata itu nangkep nanti pesannya kerekam di kepala, kerekam di jantung. Ya, lihat aja yang film-film keluarga baik-baik. Saya sih senang film Drakor gitu ya Bun. drakor tapi yang keluarga baik-baik ya. Ya. Jangan yang pelakor. Jangan ya, nonton betul. drakor yang pelakor. Ya jangan. Itu nanti kerekam nanti dan kerekam ke kolbu sehingga kita negatif thinking kita bisa muncul terus, bahaya itu. Kalau saya senang drakor itu yang detektif. Alis. Menumpas kejahatan gitu. Atau lebih banyak nonton Keluarga Cemara aja, Bu. Iya. Ya, nah karena dia tertanam nanti di jantung, di otak dan tertanam di jantung. Ya. Nah, kemudian menurut penelitian, jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Maksudnya apa Bu Aisyah? Otak ini Bu, itu ada listriknya. Dan listriknya ini bisa keluar memberi pesan ke sekeliling, itu otak ya. Nah, ternyata jantung juga punya listrik, bahkan lebih kuat 5.000 kali, lebih kenceng ya gelombangnya jantung dibanding otak. Ibu pernah dengar training-training pemberdayaan otak, the brain power. Itu karena otak ada powernya, ada energinya, ada listriknya. Tapi ternyata ada lagi yang lebih dahsyat, ya, the power of kalbu. Dia 5.000 kali dari otak. Sehingga ya tubuh manusia ini nih yang berlapis-lapis ini nanti lama-kelamaan itu menjadi lapisan yang lebih kecil lagi. Dari organ tadi terdiri dari sel, sel terdiri dari molekul, molekul terdiri dari atom, atom terdiri dari partikel atom, subatom, partikel subatom itu terdiri nanti dari vibrasi kuanta. Apa sih itu Bu Aisyah? Medan gelombang energi. Jadi kayak gimana badan kita begini? Dari otak kita itu keluar gelombang energi. Ternyata jantung lebih kuat lagi 5.000 kali. Bahwa apa Bu Aisyah ini? Bawa pesan. Pesan apa? Pesan tadi apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Ini yang saya bilang tadi. Kalau kita bilang, ya Allah, dengan izinmu ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya semakin cinta pada suamiku. Ini saya sebut nama suami ya, Priyanto bin Sismadi. Kalau masih kurang lagi tambah nama kakeknya Bu. Ya, bin Santo Dimulyo. Itu makin mantap kan? Dan saya membayangkan dia, kemudian saya merasakan di kolbu saya. Nah, kolbu saya membawa gelombang itu pada suami saya. Itulah saat ini saya yakin dia merasakan dan ingat saya. Itu yang saya bilang tadi. Bunda, walaupun kita yang belajar, kita yang setting, tapi itu berdampak pada pasangan kita. Bapak juga barangkali ya hari ini Pak Hasan ikut belajar Pak. Pak Maksum juga ikut belajar. Nah, itu gantian. Ya, kalau dua-duanya belajar, wih keren banget ya suami istri belajar tentang ini. Mantep. Ya, mantep banget. Sampai sini bisa sepakat dulu ya. Jadi, apa yang kita lafazkan itu, kita ucapkan itu dia bervibrasi nanti. Begitu juga anak-anak pada anak-anak. Tapi sinyal ini juga Bunda membawa keluh kesah kita loh. Kalau kita jengkel sama suami dan terus-terusan jengkel, itu sinyal ini membawa juga pada dia. Tapi alhamdulillah untungnya tadi kan saya sudah bilang ada waktu tunda. Kalau jengkelnya baru 1 kali gitu, aduh sebel banget sama suami, itu baru 1 kali ya. Itu belum jalan. Bahkan belum jalan di badan, belum jalan di badan. Makanya bersyukur ada waktu tunda. Tapi kalau tadi omongan saya ulang-ulang sampai minimal 3 kali, dia jalan di badan nih. Badan udah nggak enak. Yang keluar bukan hormon dopamin, yang keluar hormon oksitosin, ya hormon kortisol, bukan oksitosin, kortisol dan noradrenalin yang bikin nggak enak badan, deg-degannya nggak enak. Dan hati-hati kalau itu diulang-ulang keluar dari badan kita didorong oleh gelombang, didorong oleh vibrasi ke orang yang kita keselin itu. Hati-hati. Makanya cinta ini kadang-kadang nggak perlu ya omongin di depan orang yang nggak perlu. Kita dari jauh pun dia terasa itu. Ya. Karena tubuh manusia selain dari badan seluler ini dia terdiri dari badan bioplasmik. Ini namanya badan bioplasmik. Saya mau kasih lihat ini Bunda ya, gelombang elektromagnetik suami dan istri. Ups, 1, 2, kedengeran? 1, 2. Laptop saya mati.
Enggak sih, Bun. Enggak ya? Kedengeran, Bun. Alhamdulillah masih. Oh, oke. Ini tempat saya mati soalnya. Yes, daya nyala ya. Oke. Nah, kembali ya. Ini suami istri kan punya sinyal ya. Dan karena setiap hari suami itu hampir sama, tidur bersamaan, apalagi maaf, ada hubungan intim suami istri. Dan salah satu manfaat dari hubungan intim suami istri, dari jutaan manfaat itu adalah menyelaraskan gelombangnya, sinyalnya. Makanya suami istri yang sudah lebih lama lagi berumah tangga, maka gelombang suami istri itu selaras. Apa yang dirasakan suami nyampe ke istri, apa yang dirasakan istri sampai ke suami. Ya. Apa yang kita lakukan baik dan kita menjaga suami, maka suami rasa. Apa yang suami lakukan yang baik, menjaga istrinya, baik nama baik istri dijaga, itu kerasa sama kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ada rasa nggak enak sama suami, ada apa ya? Kenapa ya? Takutnya dia misalnya sakit, takutnya dia mau kecelakaan, itu langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Segera kita tameng dan langsung kita kirim lagi doa. Mungkin saya pernah cerita barangkali di Cikal ya, atau mungkin di mana, mungkin ibu-ibu pernah juga dengar seminar saya tentang sinyal suami istri yang diukur pakai foto aura. Ya. Jadi kami di Sunter itu punya foto aura, terus kita bisa bikin beberapa. Di Cikal pernah pun. Pernah ya? Nah kita ulang ya sedikit ya. Nah, nih suami istri kalau ini kan jempolnya nih, jempolnya suami ini jempol istri kan gitu, kan dia begini nih Bun. Ya, ada suami istri pakai alat foto aura terus dilihat di kamera. Pada saat suami istri itu berpikiran jelek terhadap satu sama lain, apa yang terjadi? Ada penghalang. Padahal tadi selaras, suami istri itu selaras. Padahal harusnya suami istri itu, ya kalau bersamaan atau berdekatan, itu doanya tuh, sinyalnya itu panjang, maka kalau suami atau istri sedang berdoa atau ngomong yang baik-baik, maka itu terbroadcast ke alam semesta. Itu keren. Tapi kalau pada saat ada berpikiran jelek tuh kan, kita merasa tuh kan dia udah nggak sayang lagi sama aku tuh kan dia pegang HP terus siapa tuh yang lihat ya itu hati-hati loh. Itu ada penghalang di antara suami istri. Dan ketika suami istri itu saling defensif maka dia sinyal nggak menyatu, langsung dia ya berpisah gitu. Padahal orangnya deket loh. Nah, pada saat penelitian pada saat itu saya minta si suaminya tarik nafas istighfar, terus saya bisik, Pak coba puji istrinya Pak. Jempolnya ambil begini dia. Mama kalau marah tambah cantik. Terus istri kalau digituin sama suami langsung luluh tuh Bu. Apaan sih. Begitu doang aja. Apa yang terjadi? Sinyal mereka menyatu, penghalang hilang. Jadi pada saat berbagi pengalaman yang bahagia bersama, sinyal menyatu suami istri ini, walaupun masih jauh-jauhan. Itulah kalau suami saya misalnya ya dia duduk nonton TV, saya di belakangnya atau di tempat meja makan. Terus dia cerita lucu gitu, saya langsung gembira aja gitu, langsung tanggapi dengan gembira. Apa ya? Oh iya gitu. Itu sinyal kami itu, walaupun misalnya kami lagi berjauhan tempat duduk lagi menyatu tuh. Dan biasanya si suami saya langsung nonton TV lagi, saya doa dalam hati. Semua doa. Kenapa? Karena penghalang hilang kalau kita sama-sama berbagi pengalaman yang bahagia bersama. Tapi Bu Esa, suami memang udah cerita lucu, tapi saya masih jengkel. Segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, supaya penghalang hilang. Dan pada saat suami istri itu saling berciuman, energi menyatu. Itu ibu ngomong apa di batin aja, ngebatin di kolbu dan di benak, di otak itu terjadi loh. Biasanya kalau udah dipeluk suami atau habis hubungan intim, berdoalah. Ya, berdoa ya Allah. Kalau kadang-kadang kita nggak bisa mau doa lagi, ya Allah, ini suamiku jembatan surgaku ya Allah. Ya. Kalau saya suka tambah-tambahin, saya lah satu-satunya perempuan yang paling cantik yang dia lihat, harus tak tambahin gitu Bu. Perlu dicoba ini Bu. Iya coba. Kapan lagi ibu doa kayak gitu? Abis sholat ibu pernah doa gitu? Jarang kan? Saya biasanya kalau dipeluk suami atau diusap-usap atau paling nggak dia nonton TV terus dia ketawa-ketawa sama saya, dalam hati ya Allah. Saya tambah-tambahin Bu. Ya Allah, saya satu-satunya wanita yang paling cantik yang dilihat. Ya. Ya satu-satunya wanita yang paling kalau kadang-kadang saya punten ya paling semok saya katakan gitu. Kenapa? Karena kapan lagi doa kayak gitu Bu? Ya, saya suka tambah-tambahin ya Allah, lapangkan rezekinya suamiku ya Allah, jadi uang belanja ditambah ya Allah, kita tambahin gitu Bu. Kenapa?
Mumpung sinyal nyatu. Itu katanya sinyal suami istri. Berjauhan aja nyatu. Ya Allah. Asal ya ini kalau berciuman sama-sama mau ya. Jangan satu mau banget, satu mau muntah. Kalau satu mau muntah nanti ada penghalang lagi. Ya, nah ini penting sekali harus kita pahami. Oke? Nah kemudian, Mbak Isa, cara lain men-setting pikiran dan perasaan positif gimana, Bu Isa? Ya, para ahli mengatakan every word is power. Setiap kata-kata itu punya power, punya energi. Maka hati-hati ngomong, hati-hati ngomong. Ya, kata Masaru Emoto, kekuatan kata-kata dia pernah riset ya pada air. Mungkin Bapak Ibu sering lihat berita ini ya. Jadi Masaru Emoto itu punya penelitian air yang belum didoakan dimasukkan di dalam suhu freezer yang di bawah 0 derajat, kemudian difoto pakai mikroskop elektron. Air yang sudah didoakan ya, maka jadinya kayak gini. Keren ya yang sudah didoakan. Udah sering lihat ya berita ini kan? Nah, dan bukan hanya masalah belum didoakan dan didoakan, apapun dia tes dengan kata-kata. Bunda siapa yang masih juga kalau anak sakit, Bunda udah bingung ambil air, Bunda bacain salawat, bacain Al-Fatihah, Bunda doain. Kasih minum air itu anak. Ada yang gitu? Masih. Itu benar. Masih, Bun. Itu benar. Saya aja udah gitu tuh, kalau sudah sama anak-anak, apalagi kalau dia sedih karena aku mau ujian. Atau tadi tuh anak saya sebelum saya ini tadi kan habis ulangan, dia sedih cuman salah 3 kok nilainya jelek banget, dia sedih tadi, dia nangis dulu, saya temenin. Habis itu ada air saya, untung di tempat tidur ada air, saya bacain salawat dulu, ya nak minum nak. Habis itu udah tenang ya. Itu tugas kita sebagai ibu tuh, doain air tuh. Dan manusia itu, ya 1, 2, ya sekali lagi, dan manusia itu isinya itu komponen tubuh manusia itu air. Ya, jadi pada saat kita bicara yang baik-baik pada diri kita, maka air di diri kita itu membentuk kristal. Pada saat kita bicara baik-baik pada suami kita, pasangan hidup kita, dia membentuk kristal. Keren kan? Bicara baik-baik pada anak kita, dia membentuk kristal. Itu keren banget ya Allah. Bahkan air pada saat dikatakan ya, saya cinta dan bersyukur padamu, itu keren banget. Tapi kalau kamu nih bikin saya jijik, itu jadi hancur dia tuh kristalnya deh, lebur gitu. Ya, ini benar-benar ya. Air Zam-Zam gimana Bu Esa? Air Zam-Zam tuh lebih keren lagi, itu diteliti oleh banyak ahli tuh memang. Kristalnya keren banget. Makanya kalau masih ada air Zam-Zam nih, karena kan kita udah susah banget nih pergi umroh, belum lagi bisa ke sana ya. Kalaupun ke sana harganya 2 kali lipat ya. Makanya kalau masih ada air Zam-Zam tuh Bu ya, tuh diminumkan pada anak-anak atau diri kita kalau kita lagi gelisah, baca doa. Kenapa? Karena Zam-Zam membentuk kristal tergantung apa yang didoakan gitu. Kalau nanti membuat kesehatan, maka membentuk kristal untuk kesehatan. Ya. Kalau orang banyak jual kristal-kristal sekarang, mending kita air Zam-Zam aja tuh Bu. Udah kristal kalau kita doain itu. Ya, bahkan belum didoakan dia sudah bentuk kristal. Kenapa? Karena air Zam-Zam itu kan di bawahnya Ka'bah itu. Di atasnya air Zam-Zam itu, sumbernya air Zam-Zam itu kan orang bertawaf. Ya. Nah itu sudah membentuk kristal. Okay? Ini air Zam-Zam ya, memang diteliti dengan teknik yang luar biasa. Saya juga ikut-ikutan neliti, cuman karena tekniknya biasa aja, saya cuman gini nih Bu. Ya, di rumah saya tuh pada tahun lalu ya, Juni 2019, saya ambil nasi Bu. Karena saya tahu nasi ini mengandung air juga. Nasi di Magic Jet, taruh di satu tempat. Kemudian nasi yang pertama saya kasih surat. Ini agak basa-basa nih karena kena air-airnya ya. Air embunnya. Saya tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya katakan, duhai nasi, engkau adalah karunia Allah yang sangat berharga dan istimewa. Saya tulis kayak gitu ya. Engkau bermanfaat bagi orang banyak, memberikan energi kekuatan, kesehatan, dan rasa suka dan semangat. Kami bersyukur dan sangat mencintaimu nasi. Very happy with you, love you nasi. Masya Allah, tabarakallah. Saya bilang gitu. Dan saya memang pencinta nasi memang saya ini. Nah, satu kotak lagi saya ambil tempat yang sama, nasi tempat yang sama, Magic Jar yang sama. Tapi saya tulis kata-katanya yang serem. Hai nasi, kamu sering membuat orang kelebihan berat badan, merusak kesehatan, racun untuk tubuh manusia, tidak sehat, dan membuat kondisi kesehatan memburuk. Kamu menjengkelkan, membuat marah orang, dan tidak berguna. Waduh, saya waktu nulis ini takut juga. Tapi namanya juga riset ya, riset kecil-kecilan, tempel ya.
Nah, ada satu tempat lagi, ambil tempat magic jar yang sama, saya nggak tulis apa-apa. Jadi saya hiraukan dia, saya acuhkan dia. Diamkan 10 hari. Sunnatullah juga, nasi 10 hari kan berjamur juga ya. Tapi apa yang terjadi, ini punten ya, ini mau kasih lihat jamurnya ya. Nasi yang diberikan surat dengan kata-kata yang baik ya kayak gini nih jamurnya. Ya. Nasi yang diberikan surat dengan kata-kata buruk kayak gini. Parah kan? Padahal sama, nasinya sama, dan ambil gijar yang sama, ya tentu airnya sama, 10 hari juga sama, tapi dia buruk banget hasilnya. Karena ada kata-kata yang buruk. Padahal ini ada cuma ditaruh di atas loh. Ini bermakna loh. Ya. Dan bagaimana yang diacuhkan? Itu juga buruk. Cuman buruknya berbeda. Ya. Jadi sesuatu yang dihiraukan itu lama-lama jadi bulukan juga, Bu. Saya mendingan dimarahin sama suami daripada didiamin, Bu. Ibu rasa gitu nggak, Bu? Karena kalau kita didiemin jadi buluk kayak gini, Bu. Saya suka bilang sama suami, ayah, ya udah deh, ayah marahin aja aku nggak salah apa sih, marahin aja deh. Daripada bulukan gak dihiraukan kayak gitu. Jadi